Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Nur Hidayat. Saya kuliah dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda. Saya semester 5 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Dan hari ini saya akan menunjukkan sebuah pembelajaran melalui website menggunakan Canvas, dan saya membuat pembelajaran tentang speaking in English atau berbicara dalam bahasa Inggris. Baik, saya akan menunjukkan modul atau pembelajaran bahasa Inggris. Baik, bisa dilihat ini adalah isi dalam modul pembelajaran bahasa Inggris. Kalau dilihat dari depan, penampilannya seperti ini. Ya, ini adalah kursus atau modul saya yang buat. Dan ketika masuk, tampilannya akan seperti ini. Ya. Jadi di dalam ini ada banyak icon di sebelah kiri, mulai dari home, announcement, attends, syllabus atau RPP, files, modul, batch atau halaman, segment atau tugas, quiz, people, discussion atau tempat diskusi, outcomes atau hasil, dan terakhir rubrics. Dan masih banyak lagi icon-icon yang bisa ditambahkan, tapi saya tidak akan menambahkan semuanya. Baik, saya akan menunjukkan mulai dari home. Di tampilan home, di dalamnya ada beberapa bagian, mulai dari bagian homepage, modul, quiz, dan assignment. Saya akan mulai dari home terlebih dahulu. Di dalam home tersebut terdapat menunjukkan mengenai pembelajaran bahasa Inggris, dan bisa dilihat di sebelah kiri tabel ada informasi khusus atau informasi pembelajaran tentang mengenai pembelajaran di dalam website tersebut. Dan di sebelah kanan tabel tersebut ini adalah cara mengakses atau belajar menggunakan website Canvas. Lalu lanjut ke announcement. Di dalam announcement ini saya hanya menunjukkan diri saya atau memperkenalkan diri saya. Dan saya sudah memasukkan sebuah video yang bisa diputar atau bisa ditonton seperti ini. Jadi bisa tonton video saya, bisa nonton perkenalan video saya langsung. Dan selanjutnya ke attends. Di dalam attends ini sebenarnya lebih ke kehadiran, berapa persen berapa persen kehadiran murid dan berapa persen tidak hadir atau terlambat. Nanti akan muncul secara otomatis, akan tertera di dalam attendance. Lalu lanjut ke syllabus. Baik, di dalam syllabus ini atau biasanya dibilang RPP, jadi Anda bisa melihat isi penulisan RPP tersebut mulai dari tinggi kompetensi, basic kompetisi, indikator pencapaian, pembelajaran objek, material pembelajaran dan metode pelajaran,
media, alat atau sumber pembelajaran. Dan ini adalah tahap-tahap pembelajaran ketika waktu belajar bahasa Inggris dimulai di dalam kelas, dan lebih biasanya kalau assignment atau tugas dan latih itu sedikit dibandingkan latihan. Jadi latihan biasanya bisa lebih banyak dibandingkan mengerjakan tugas. Dan ini adalah contoh latihan conversation atau percakapan dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Dan lalu kita kembali ke home. Saya akan menunjukkan read me first. Di dalam read me first ini ada syarat-syarat ketika masuk atau mengakses pembelajaran menggunakan web canvas ini. Ada aturan-aturan yang harus wajib dilakukan. Intinya ikutin saja aturan-aturan atau perintah-perintah dalam website Canvas tersebut. Intinya adalah selesaikan atau kerjakan tugas-tugas atau pembelajaran di dalam web tersebut. Dan jika ada kendala atau kebingungan, bisa hubungi kontak email atau nomor telepon di bawah ini. Baik, lanjut kembali ke home. Setelah itu ke file. Sebenarnya file ini tidak ada bedanya, hanya berhubungan ke home tadi atau ke modul. Dalam modul ini biasanya lebih ke pembelajaran. Baik, saya akan menunjukkan ke modul. Di dalam modul ada 14 modul yang saya upload atau saya tampilkan. Saya akan menunjukkan salah satu modul, yaitu modul 1 Expression Intention. Jadi bisa dilihat, bisa dibaca dan dipelajari di dalam modul-modul tersebut. Tidak banyak, hanya karena lebih ke latihannya saja. Lebih contohnya seperti ini, pembelajaran. Jadi lebih banyak baca praktek dibandingkan tugas. Tetapi untuk assignment, saya akan menunjukkan assignment. Sebenarnya assignment atau tugas ini tidak terlalu banyak. Saya hanya menunjukkan 2 tugas saja. Saya akan tunjukkan isi tugas tersebut. Salah satunya assignment 1. Jadi dalam assignment 1 ini Anda disuruh menonton video terlebih dahulu. Anda bisa mengklik tulisan warna biru di bawah ini. Dan Anda bisa langsung menonton video tersebut sebelum Anda menjawab pertanyaan tersebut dari 3 nomor tersebut. Jadi nonton dulu videonya, setelah nonton baru jawab pendapat kalian dari ketiga soal tersebut. Jika sudah, langsung di submit tugas assignment ini. Lalu selanjutnya ke bagian kuis. Kuis ini tidak terlalu banyak juga. Saya menampilkan 4 kuis saja. Saya tunjukkan salah satu kuis. Itu kuis 1. Di dalam kuis 1 ini Anda mengerjakan soal-soal esai. Nanti jadi soal esai tersebut harus dijawab, gak boleh kosong, dan setelah dijawab
langsung di submit quiz. Nanti akan muncul kunci jawabannya setelah Anda menyelesaikan quiz tersebut. Lalu selanjutnya ke people. Jadi sebenarnya people ini hampir sama seperti absen, tapi bedanya ini hanya menunjukkan berapa banyak atau berapa orang yang mengikuti pembelajaran speaking English atau pembelajaran berbicara dalam bahasa Inggris. Nanti jika ada orang yang join atau masuk, otomatis akan masuk ke daftar people. Lalu lanjut ke discussion. Di dalamnya tempat diskusi menurut pendapat masing-masing tentang mengenai speaking skill atau kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi Anda harus wajib isi menurut pendapat masing-masing kalau langsung di post. Lalu outcomes. Karena tampilan outcomes seperti ini, maka tidak ada hasil. Maksudnya hasil itu hasil penilaian setelah mengerjakan quiz atau assignment. Kalau setelah mengerjakan quiz dan assignment, hasilnya akan muncul di outcomes. Lalu yang terakhir adalah rubrik. Sebenarnya dalam rubrik ini saya kurang paham dalam menggunakan rubrik. Jadi saya membuatnya kurang lebih untuk rubrik seperti ini. Ini menurut penilai, ini mungkin kalau tidak salah adalah penilaian dari murid-murid, bukan penilaian dari saya. Jadi mungkin murid bisa mengakses untuk bisa memberikan penilaian rating dari 1 sampai 5. Tapi kalau dari saya nggak bisa menilai karena saya yang membuat. Jadi rubrik ini mungkin ini untuk murid, bukan untuk guru. Jadi kurang lebih hanya itu saja yang saya bisa tampilkan. Kurang lebih mohon maaf jika saya ada kesalahan kata-kata atau pengucapan, dan mohon maaf bila di dalam website pembelajaran ini masih ada kekurangan karena saya masih belajar menggunakan website Canvas ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.